Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuatan doa. Doa itu adalah curhatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang kita inginkan dan kita harapkan semestinya kita doakan atau kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Mungkin ada yang masih berpikir atau ada yang ingin lebih tahu spesifikasi tentang berdoa. Berdoa kepada Allah sangat penting dalam kehidupan karena merupakan praktik spiritual yang penting dalam kehidupan umat muslim. Jadi, anggapan berdoa itu tidak dilakukan oleh orang-orang atau manusia itu adalah bentuk kesombongan atau arogansi ketika kalian malas atau tidak melakukan doa kepada Sang Pencipta. Beberapa hal yang telah saya rangkumkan mengenai pentingnya atau alasan mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah keterhubungan dengan Allah. Jadi, doa itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita senantiasa merasa terhubung secara spiritual dan juga memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi kalau kalian dalam kehidupan itu sangat jarang berdoa ataupun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada saat kalian meminta sesuatu di dalam hati kalian dan itu tidak terpenuhi, jangan menyalahkan Allah ataupun takdirmu. Soalnya kamu sendiri juga jarang berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta, pemilik segala apa yang ada di bumi ini. Yang kedua adalah meminta bimbingan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam doa kita dapat meminta petunjuk, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Jadi bukan hanya melakukan curhat di sosial media ya teman-teman. Segala masalah kamu curhat di sosial media ke teman kamu, di Facebook, semuanya. Dan kalian mungkin tidak pernah berpikir jika tempat curhat yang paling agung dan paling benar itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tidak akan pernah memberitahukan atau membongkar aibmu kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah bersyukur dan memohon ampun. Jadi doa adalah wadah untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan memohon ampunan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita berdoa, kita juga baiknya bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dan tidak berbuat hal-hal yang mungkin kamu tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu, entah itu kesehatan, rezeki, keluarga, dan karir. Dan insya Allah itu sudah dipastikan kamu bakal menemukan, kita akan menemukan ketenangan dan kepastian. Dengan berdoa kita dapat menemukan ketenangan batin, kepastian dalam keputusan, serta menguatkan hati kita dalam menghadapi cobaan. Terutama pada saat kita mungkin galau atau ada hal-hal yang tidak mampu kita ceritakan orang lain, kita bisa meminta dan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita hadapi dalam hidup ini.
terutama cobaan dari sekitar kita atau dalam kehidupan kita. Dan seperti yang selalu aku katakan, jika sangat penting untuk berpikir positif dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita terbangun di pagi hari, kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, ada air minum, ada makanan di meja kita, itu hal yang paling sangat perlu kita syukuri. Dan pikiran-pikiran kita itu ketika menginginkan sesuatu, kita harus selalu memproses di pikiran kita. Kita harus fokus dengan apa yang kita inginkan dalam hidup. Insya Allah, pikiran dan ucapan itu adalah doa. Apalagi nomor satu yang harus kita lakukan adalah berdoa dan terhubung oleh Sang Pencipta. Insya Allah, apa yang kita inginkan, apa goals kita, harapan kita for the future, untuk masa depan, insya Allah itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keinginan kamu itu atau mungkin doamu itu tidak make sense, is not make sense, atau tidak masuk akal, jangan menyerah untuk selalu berusaha, terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dikabulkan, dan kamu tidak perlu tahu caranya bagaimana Allah bekerja atau melakukan untuk kamu. I have learned to prioritize my own happiness and well-being, and have distanced myself from toxic family and friends. My focus now is on loving and accepting myself, and I am content with where I am in life. Looking back, being in a toxic relationship was a mistake, but it has taught me valuable lessons. I am moving forward and leaving the past behind me, and I no longer want to be held back by negativity. Goodbye to the past and hello to my new happy life. Love.